Di zaman kuno, ada seorang filsuf Yunani yang menjadi salah satu tokoh penting paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran manusia. Namanya adalah Aristoteles. Selamat datang di Another Side, kita akan menjelajahi kehidupan singkat dan karya-karya besarnya. Latar belakang kehidupan Aristoteles. Aristoteles lahir sekitar tahun 384 sebelum Masehi di kota kecil Stagira di wilayah Yunani Utara. Dia berasal dari keluarga bangsawan dan menjadi murid Plato di Akademi Athena selama sekitar 20 tahun. Kedekatannya dengan Plato memainkan peran penting dalam pembentukan pemikiran awalnya. Setelah kematian Plato pada tahun 347 sebelum Masehi, Aristoteles pergi dari Athena dan menghabiskan beberapa tahun di perguruan ilmiah dan penelitian. Dia diundang oleh Raja Muda Alexander untuk menjadi guru pribadinya. Aristoteles mengajar Alexander selama beberapa tahun, memperoleh dukungan keuangan yang memungkinkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Pada tahun 335 sebelum Masehi, setelah kematian Raja Muda Alexander, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan sekolahnya sendiri, yang dikenal sebagai Lyceum. Di sini, dia mengembangkan pemikirannya dan memberikan pengaruh besar pada para siswanya. Aristoteles meninggal pada tahun 322 sebelum Masehi, tapi pemikirannya terus memainkan peran kunci dalam sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat Aristoteles. Aristoteles mengembangkan berbagai konsep filsafat yang menjadi dasar pemikiran Barat selama berabad-abad. Salah satu konsep utamanya adalah heliomorfisme, yang menyatakan bahwa segala sesuatu terbentuk oleh materi dan bentuk. Dia juga menyumbangkan ide tentang etika, politik, dan logika. Kata heliomorfisme berasal dari kata Yunani, yaitu haile, yang berarti materi dan substansi dasar, dan morphe, yang berarti bentuk atau struktur. Konsep ini menyatakan bahwa segala sesuatu terbentuk oleh dua unsur utama, yaitu materi dan bentuk. Dalam konteks heliomorfisme, materi mengacu pada substansi dasar atau bahan dasar dari suatu objek. Sementara bentuk adalah struktur atau karakteristik yang memberikan identitas dan fungsi pada objek tersebut. Aristoteles berpendapat bahwa untuk memahami suatu entitas sepenuhnya, kita perlu memahami baik materi dasarnya maupun bentuknya. Contoh sederhana heliomorfisme adalah bahwa sepotong kayu memiliki materi, yaitu kayu, dan bentuk, yaitu bentuknya sebagai potongan kayu. Aristoteles menggunakan konsep ini dalam berbagai konteks, termasuk dalam pemahamannya tentang organisme hidup, di mana materi dan bentuk saling terkait untuk membentuk struktur dan fungsi organisme tersebut. Karya-karya Aristoteles. Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, telah menciptakan karya-karya monumental yang melibatkan berbagai bidang, seperti filsafat, etika, politik, logika, dan ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa karya penting Aristoteles. Nikomatian Etik atau Etika Nikomakia. Karya ini membahas konsep kebahagiaan, etika, dan moralitas. Aristoteles memerinci gagasan tentang kebajikan, keadilan, dan makna hidup yang baik. Politik atau Politika. Dalam karyanya ini, Aristoteles menyelidiki berbagai bentuk pemerintahan dan menyajikan ide-ide tentang negara yang ideal. Dia membedah struktur dan fungsi pemerintahan, termasuk pandangannya tentang monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Metafisik atau metafisika. Karya ini membahas konsep-konsep dasar tentang eksistensi, realitas, dan keberadaan. Aristoteles membahas prinsip-prinsip ontologi dan epistemologi. Poetiks atau Poetika. Fokusnya pada seni sastra, khususnya drama. Aristoteles memberikan pandangan tentang unsur-unsur yang membuat karya sastra artistik dengan memberikan struktur bagi cerita dan karakter. Organon. Serangkaian karya logika yang mencakup kategori prioanalitik, posterior analitik, topik, dan sophistical refutation. Organon membentuk dasar untuk pengembangan pemikiran logis di dunia barat. On the Soul atau tentang jiwa. Karya ini mendalami konsep jiwa dan membedah berbagai aspek psikologi dan ilmu jiwa. Aristoteles membagi jiwa menjadi 3 bagian. Yang pertama, jiwa nutrisi, jiwa perspektif, dan jiwa rasional. Fisik atau fisika.
Aristoteles membahas konsep-konsep tentang alam semesta, gerakan, dan unsur-unsur fisik. Karyanya mencakup pemikiran tentang sumber gerakan, potensi, dan aktualitas, serta prinsip-prinsip dasar fisika. Karya-karya ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang pemikiran Aristoteles, tetapi juga dampak mendalam pada perkembangan filsafat, ilmu pengetahuan, dan politik di seluruh dunia barat. Cerita unik Aristoteles. Sebuah cerita unik tentang Aristoteles berkaitan dengan ketertibannya dalam pengajaran Raja Muda Alexander, yang kemudian dikenal sebagai Alexander Agung. Konon, Aristoteles bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan filsafat dan ilmiah kepada Alexander. Dalam suatu kejadian, ketika Alexander masih muda, ia menemui seorang petani yang memiliki kebun anggur. Petani tersebut sangat cemas dan merasa tidak berdaya karena anggurnya tidak berbuah seperti yang diharapkan. Alexander yang ingin menunjukkan pengetahuannya berkata, "Mungkin kita harus memotong semua pohon anggur dan memulainya lagi dari awal." Namun, Aristoteles dengan bijaksana memberikan saran yang berbeda. Dia berkata, bukanlah pohon-pohon anggur yang salah, melainkan tanah tempat mereka tumbuh. Perbaiki tanahnya dan kamu akan melihat hasilnya. Aristoteles ini mengajarkan kepada Alexander bahwa kadang-kadang solusi yang tepat bukanlah menghancurkan segalanya, tetapi lebih baik memahami akar permasalahan dan mengatasi dengan cara yang lebih bijak. Cerita ini menggambarkan kebijaksanaan dan pendekatan praktis Aristoteles terhadap pemecahan masalah. Bahkan dalam konsep sederhana seperti pertanian, ia tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang pemikiran sistematik dan penyelesaian masalah yang holistik. Warisan Aristoteles. Warisan Aristoteles masih terasa hingga saat ini. Pengaruhnya meluas ke bidang ilmu pengetahuan, etika, politik, dan teologi. Karya-karyanya menjadi bacaan wajib di universitas-universitas di seluruh dunia, dan pemikiran filosofisnya masih menjadi bahan diskusi yang penting. Aristoteles adalah salah satu pemikir terhebat dalam sejarah, dengan kontribusi-kontribusinya yang mendalam di dalam berbagai bidang filsafat. Dia telah meninggalkan warisan yang mempengaruhi pemikiran manusia selama berabad-abad. Pemikirannya terus dihargai dan diperdebatkan, memastikan bahwa namanya akan tetap dikenang sebagai salah satu tokoh sentral dalam sejarah filsafat. Gimana menurut kalian? Apakah kalian terinspirasi dengan kebijaksanaan dan pendekatan praktis Aristoteles dalam memecahkan masalah? Sikap yang kayak gini cocok guys buat dijadikan kader partai, terutama partai Buat kalian yang ingin menambahi atau mengoreksi, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Like jika Anda suka video ini, klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi. Ikuti terus petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.